Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Muhabah TV Podcast, saluran inspirasi untuk generasi muda. Bersama saya Septi Anggraini, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu peran pemilih muda dalam pemilu. Dan kami memiliki seorang tamu istimewa, yakni Ketua PPK Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, Bapak Muhammad Syahril, yang akan berbagi wawasan berharga tentang bagaimana generasi muda, khususnya pemilih pemula yang rata-rata masih pelajar seperti saya, dapat berkontribusi dalam membangun masa depan demokrasi kita. Jadi jangan lewatkan pembahasan menarik berikut ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Pak Syahril, sebagai Ketua PPK di Candipuro yang bertanggung jawab atas logistik terkait pemilih pemula, bagaimana Bapak dan tim merencanakan untuk memastikan pemilih pemula di wilayah Bapak terlibat aktif dalam pemilihan kali ini? Terkait dengan pemilih pemula ya, dan divisi kami itu sebagai divisi logistik. Jadi kami dari PPK itu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, itu kami terus berupaya untuk mensosialisasikan terkait dengan pemilih pemula itu agar terlibat aktif. Dan terkait dengan logistik, ya tentunya kami di PPK itu berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana logistik dalam pemilu itu nanti bisa terpenuhi semua. Jadi terutama untuk pemilih pemula ini yang kadang-kadang kita sering terlewat. Jadi pemilih pemula ini untuk ketersediaan logistiknya yang awal mungkin sudah disampaikan tadi di materi sebelumnya terkait dengan pendataan. Jadi pemilih pemula ini ketika dia sudah berusia 17 tahun ataupun yang tadi dikatakan sudah pernah menikah, itu kami data semua melalui pendataan di data DPT, dan kemudian untuk melibat aktif tadi ya kita terus bersosialisasi secara masif di media sosial ataupun secara pertemuan tatap muka, seperti itu Mbak. Baik, lalu apa peran utama divisi logistik dalam memastikan proses pemilu berjalan lancar dan efisien di TPS Kecamatan Candipuro? Terkait dengan logistik, jadi peran kami itu memang di penyelenggara pemilu, khususnya di PPK itu ada divisi logistik itu yang melekat pada ketua ya Mbak ya. Jadi sebenarnya di dalam penyelenggara pemilu itu kita menggunakan sistem kerja itu kolektif kolegial. Artinya dalam sebuah tim kita itu bekerja di semua tahapan yang ada di penyelenggara pemilu. Jadi terkait dengan logistik, ya memang kami sebagai divisi logistik itu berperan sebagai leading sektor atau berperan sebagai koordinator dalam sebuah tahapan pemilu. Jadi upaya-upaya itu sudah banyak kita lakukan, karena ini kita masih berapa bulan yang lagi, kita beberapa hari yang lalu kita sudah mulai membuat atau mengidentifikasi menjadi sebuah analisa. Yang pertama kita sudah identifikasi berkaitan dengan pendistribusian Mbak. Jadi pendistribusian itu kan kita cek juga, kita koordinasi dengan PPS-PPS yang ada di desa terkait dengan jalan dan angkutan yang akan digunakan untuk mendistribusikan dari PPK ke PPS dan ke TPS tersebut. Jadi sudah kita petakan itu terkait dengan pendistribusian dari logistik itu sendiri. Baik. Lalu bagaimana Bapak berencana untuk mengedukasi para pemilih pemula tentang proses pemilihan dan pentingnya hak suara? Terkait dengan sosialisasi di PPK itu ada divisi yang namanya Sosdiklik, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi kami di PPK ya salah satu tugasnya adalah memberikan pendidikan kepada calon-calon pemilih itu nanti, termasuk kita mengedukasi. Jadi dalam prosesnya tentunya kita banyak mensosialisasikan di media sosial secara masif dan pertemuan-pertemuan, dan nanti dalam waktu dekat kita juga merencanakan ada pertemuan tatap muka datang ke lembaga-lembaga pendidikan setara SMA dan SMK sederajat, seperti itu Mbak. Baik. Lalu bagaimana kerjasama antara PPK Candipuro dan lembaga pendidikan atau organisasi pemuda dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula? Terkait dengan kerjasama, ya tentunya kami di tingkat kecamatan, dalam hal ini panitia pemilihan kecamatan,
itu harus ataupun wajib kita bekerja sama dengan stakeholder terlibat ya. Jadi terkait dengan tadi yang lembaga pendidikan, kemudian lembaga pondok pesantren yang tadi kita saksikan juga, kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pemilih pemula dan untuk organisasi kepemudaan. Jadi insya Allah ini nanti dalam waktu dekat kalau memang nanti sudah dilaksanakan, nanti kita akan mengikuti kontes layang-layang itu yang diadakan oleh pemuda Desa Karya Mulia Sari. Insya Allah kita akan sosialisasi juga di dalam kegiatan tersebut. Baik. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempersiapkan logistik pemilu dan bagaimana Bapak berencana untuk mengatasinya? Kalau berbicara tantangan tentunya apa ya? Ya, Pak? Ya banyak mungkin, tapi kalau tantangan terbesar itu kalau menurut kami kayaknya nggak ada yang tantangan begitu besar, apalagi terkait dengan logistik ya. Logistik itu paling yang mungkin bisa kita sebut tantangan itu ketika pendistribusian, karena pendistribusian ini kita memastikan bagaimana logistik itu tuh bisa sampai atau terdistribusi di lokasi tujuan dengan baik, dengan sempurna dan tidak ada hal-hal yang kurang satupun. Jadi mungkin kalau kita berbicara tantangan, karena kita nanti itu pemilu sudah memasuki bulan Februari, kalau di perhitungan musim penghujan itu mungkin sudah memasuki musim penghujan. Jadi mungkin tantangannya ketika kita distribusi ada terjadi hujan ataupun, tapi kita sudah diskusi dengan teman-teman, kita sudah siapkan nanti ketika nanti pendistribusian sebisa mungkin kita nanti gunakan alat transportasi yang memang terlindung dari air hujan tersebut. Baik, untuk penutup apa pesan atau saran Bapak kepada pemilih pemula serta pemirsa Muhabbat TV yang mungkin masih merasa ragu atau kurang percaya diri dalam menggunakan hak suara mereka? Pesan kami dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau sering disebut dengan PPK untuk seluruh pemilih pemula ataupun seluruh pemirsa Muhabbat TV, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu tahun 2024 karena satu suara Anda menentukan masa depan bangsa. Kemudian kami juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, sejuk, dan berkualitas. Mungkin itu Mbak pesan dari kami. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang pemilih pemula dalam pemilu 2024 bersama Bapak Muhammad Syahril. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas wawasannya tentang partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Muhabbat TV yang berada di rumah yang sudah menyaksikan acara kami. Ingatlah bahwa kita semua memiliki peran penting dalam membentuk masa depan negara kita. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pandangan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami di saluran kami. Saya Septi Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.